Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Senin 8 Agustus 2022, peringatan wajib Santo Dominikus. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saya ajak Anda hari ini merenungkan tema tanggung jawab rohani dan jasmani. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, Memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, Dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, hidup bertanggung jawab adalah salah satu karakter yang harus dimiliki manusia yang baik dan benar. Jadi manusia yang baik dan benar, dia harus memiliki karakter tanggung jawab. Dan sebagai orang beriman, hidup bertanggung jawab tentu saja menjadi karakter hidup. Dan contoh hidup bertanggung jawab ditunjukkan oleh Sang Guru sendiri, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini diawali dengan Yesus yang memberitahukan murid-muridnya bahwa anak manusia, bahwa dia sendiri akan menderita. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan bangkit. Di sini Yesus mau katakan bahwa dia siap untuk tanggung jawab yang diberikan Bapa di surga untuk misinya ini, walaupun harus lewat sengsara, wafat, dan kemudian dia bangkit. Para murid sebaliknya ketika mendengar pemberitaan Yesus ini menjadi sedih. Mengapa mereka sedih? Karena mereka belum melihat tanggung jawab yang Yesus terima dari Bapanya itu. Saya menyebutnya di sini sebagai tanggung jawab rohani. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, di bagian sesudahnya, Yesus kemudian mengajak Petrus dan kawan-kawan untuk bertanggung jawab hidup sebagai warga biasa yang punya kewajiban membayar pajak. Dia meminta Petrus untuk memancing
dan ikan pertama yang dipancing, ada uang 4 dirham di dalam mulut ikan tersebut, dan uang tersebut untuk bayar pajak. Di sini Yesus kembali berikan contoh hidup bertanggung jawab. Saya sebut di sini tanggung jawab jasmani. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pesan Yesus dalam Injil hari ini jelas hemat saya. Pertanyaannya buat kita, sadarkah dan tahukah kita, para murid Yesus zaman ini, akan tanggung jawab rohani dan tanggung jawab jasmani kita, akan tanggung jawab vertikal dan horizontal. Tentunya tanggung jawab rohani ada hubungannya dengan relasi atau hubungan kita dengan Dia yang menciptakan kita, dengan Dia yang menebus kita, dan dengan Dia yang menemani hidup kita sebagai murid Yesus. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap iman kepada Allah Tritunggal yang dianugerahkan kepada kita itu? Apakah kita sudah hidup baik dan benar seturut kehendak Tuhan? Apakah kita sudah hidup dalam kasih seturut ajaran Tuhan? Sedangkan tanggung jawab jasmani atau horizontal ada hubungannya dengan relasi sosial dalam hidup di dunia, dengan negara dan bangsa juga dalam hal ini. Apakah kita sudah menyadari tanggung jawab membangun bangsa dan negara dengan membayar pajak, dengan berelasi baik dengan dan adil dengan sesama, dengan berelasi dengan cinta dan kasih sebagai orang beriman, dengan berelasi dengan sabar dan penuh pengampunan sebagai orang beriman? Saudara dan saudariku terkasih, hidup bertanggung jawab tidak mudah. Hidup bertanggung jawab juga butuh komitmen, butuh kesetiaan, apalagi sebagai orang beriman. Kita diundang Yesus untuk bertanggung jawab bukan hanya dalam hubungan kita dengan Allah, tapi juga dengan hubungan kita dengan negara, dengan sesama kita. Kita hidup bertanggung jawab baik vertikal atau rohani dengan Tuhan maupun horizontal atau jasmani dengan sesama. Semoga bacaan-bacaan hari ini menguatkan kita sungguh untuk hidup bertanggung jawab dan serius dengan hidup bertanggung jawab ini, menunjukkan kedisiplinan kita dalam hidup bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia dan anugerah iman yang Engkau beri. Bantulah kami bertanggung jawab dalam hidup iman dan dalam hidup sosial kami. Tolonglah kami, kuatkan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.